slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez bantah tuduhan sembunyikan performa asli selama tes pramusim MotoGP. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, membantah tuduhan dirinya menyembunyikan performa aslinya di atas Ducati Desmosedici GP23 selama tes pramusim MotoGP 2024. Hal ini ia katakan usai menduduki posisi 16 pada hari pertama tes Qatar di sirkuit Lusail, Selasa kemarin dini hari WIB. Marquez, yang mengakhiri tes Sepang, Malaysia, di posisi 0,588 detik dari Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Namun, pada hari pertama tes Qatar, ia tertinggal 0,919 detik dari Bagnaia. Beberapa penghuni padok pun menduga bahwa Marquez secara sengaja menyembunyikan performa aslinya. Namun, lewat Crash.net, 8 kali juara dunia ini membantah. Secara total menjalani 58 lap, Marquez menyatakan bahwa ia tampil ngotot seperti biasanya dan juga seperti para pembalap yang lain. Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa hari kedua tes jauh lebih penting untuk gaspol. Marc Marquez sebut hari kedua tes bakal lebih penting. Tidak, tentu saja saya ngotot. Semua orang ngotot dalam tes. Namun, saya harus memahami beberapa hal. Hari kedua adalah hari yang penting untuk memahami ritme yang akan kami punya musim ini. Tentu saja saat musim berjalan Anda bisa beradaptasi, ungkap pembalap berusia 31 tahun ini. Marquez menyatakan, meski posisinya di daftar catatan waktu tak terkesan menjanjikan, ia justru semakin nyaman mengendarai GP23. Ia pun berencana menjalani lebih banyak lap pada hari kedua, karena kondisi trek bakal lebih ideal karena lebih bersih dari debu. Marc Marquez merasa mulai temukan gaya balap bareng Ducati. Hasilnya tidak buruk, bagus, terutama pada bagian akhir hari ini. Seperti di Malaysia, saya mulai membaik. Hari kedua akan jadi waktunya menjalani lebih banyak lap. Kondisi trek juga bakal lebih baik. Kami bisa bekerja sejak awal, ungkap kakak Alex Marquez ini. Hari ini saya merasa lebih oke. Saya keluar dan lebih bermain-main dengan motor. Saya bisa sliding saat masuk tikungan. Inilah gaya saya. Kita lihat nanti apakah saya bisa meraih kemajuan lagi. Kami harus memahami cara berkendara, terutama di beberapa tikungan di mana kami kelewat tertinggal, tutupnya. Fabio Di Giannantonio lampaui Marquez di Qatar. Bikin bos Gresini menyesal. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menorehkan catatan impresif dalam hari pertama sesi pramusim MotoGP di sirkuit Lusail, Qatar, Senin malam tanggal 19 Februari tahun 2024. Catatan waktunya dalam pramusim terbaik keempat dan merupakan pembalap yang menunggangi Desmosedici GP23 tercepat kemarin. Di Gia menorehkan catatan waktu tercepat di 1 menit 52,467 detik dan melahap 41 putaran. Torehannya didapat saat mencapai 33 putaran. 1. Kalahkan Marquez. Modal kuat di Gia pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Dokumentasi Pertamina Enduro VR46 Racing Team, apa yang ditunjukkan di Gia jauh lebih baik dari Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing itu cuma duduk di peringkat 16 dengan catatan waktu 1 menit 52,959 detik. Tentunya, hal ini menjadi modal bagus buat Di Gia. Sebab, catatan tersebut membuktikan perkembangannya selama mengendarai GP23 sejak pramusim di Sepang. Saya begitu senang dengan hasil di hari pertama. Momen krusial untuk memulainya dari sensasi yang sama di Malaysia dan kami sukses, ujar Di Gia dalam rilis resmi Pertamina Enduro VR46. PR Di Gia adalah tinggal kembangkan diri. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio sudah mulai menemukan racikan dan gaya membalap paling cocok untuk dipakainya di musim depan. Pada hari kedua tes, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024, Di Gia fokus untuk menerapkan sejumlah hal berbeda dalam motor dan gaya berkendaranya. Kami fokus ke beberapa detail besok, tapi, pada dasarnya kami sudah dalam bentuk terbaik, kata Di Gia. Merasa banyak hal dan masih ada kendala yang harus dibenahi. Kendala yang masih dialami Di Gia adalah perasaannya terhadap bagian depan motor. Belum ada keseimbangan dalam gaya berkendara dengan kemampuan motor ini.
Data di tahun lalu juga kami bandingkan. Saya menciptakan langkah bagus dalam hal engine braking. Memang, perasaan terhadap bagian depan motor belum terlalu maksimal, ujar Di Gia. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hal ini yang membuat Marc Marquez sangat sedih meninggalkan Repsol Honda, ternyata ini penyebabnya. Total 10 tahun memperkuat Repsol Honda dan merasakan 6 titel juara dunia MotoGP, membuat Marc Marquez sangat emosional ketika memutuskan meninggalkan tim pabrikan asal Jepang itu. Terhitung mulai MotoGP 2024, Marc Marquez bakal mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 milik tim satelit Gresini Racing. Melalui wawancara dengan Marca, Marc Marquez pun mengisahkan hal paling berat yang ia rasakan ketika meninggalkan Honda. Kakak dari Alex Marquez itu menyebut berpisah dengan Hernandez yang merupakan kepala kru timnya selama memperkuat Honda sangat berat ia rasakan. Ternyata Santi Hernandez sosok paling dirindukan Marc Marquez. Sangat emosional, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang. Santi Hernandez adalah orang yang paling saya rindukan, kata Marc Marquez. Hubungan yang ia bangun hanya dengan melihat saya tahu kapan saya harus mengganti motor dan apakah ia meyakinkan saya atau tidak. Kami memiliki ketenangan pikiran karena hubungan baik, terus terkoneksi satu sama lain, tambahnya. Ada kru yang tidak ikut pindah. Santi Hernandez sendiri tidak ikut boyongan Marc Marquez ke Gresini Racing. Dia tetap bekerja untuk Repsol Honda pada MotoGP 2024. Bedanya pada musim ini, Santi bakal jadi kepala kru tim Joan Mir. Joan Mir sendiri bersanding dengan Luca Marini di Repsol Honda. Sementara Marc Marquez bakal bekerja dengan Frankie Carchedi sebagai kepala kru timnya di Gresini. Tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Casey Stoner tidak heran Honda sempat kesulitan cari pengganti Marc Marquez, ternyata ini sebabnya. Casey Stoner sama sekali tidak heran Honda Racing Corporation, HRC, sempat kesulitan mencari pembalap pengganti Marc Marquez dan Alex Rins, sebab mereka membangun reputasi buruknya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. HRC seperti tersambar petir ketika Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda pada akhir kejuaraan dunia MotoGP 2023. Sebelumnya, mereka sudah kehilangan Rins yang memutuskan hijrah ke Monster Energy Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu sempat mempertimbangkan sejumlah nama untuk direkrut ke Repsol Honda dan LCR Honda. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sukses mendapatkan tanda tangan Luca Marini dan Johan Zarco. Menurut Stoner, hal itu tidak terlepas dari reputasi buruk yang dibangun HRC dalam beberapa tahun terakhir. Situasi itu menyebabkan pembalap jadi ingin buru-buru meninggalkan tim. Honda membangun reputasi buruk itu selama bertahun-tahun, semua orang pada akhirnya ingin pergi, termasuk Marquez. Mereka mampu menang di Austin, MotoGP Amerika Serikat 2023, tetapi mengapa sangat buruk hingga akhir, tukas Stoner, sebagaimana dimuat Crash. Sangat aneh mereka begitu kesulitan meski bisa menang. Cederanya Alex Rins dan kesulitan yang dialami, Marquez sangat tidak membantu, imbuh pria asal Australia itu. Di MotoGP 2024, Repsol Honda akan diperkuat Joan Mir dan Marini. Sementara itu, tim satelit LCR Honda dibela Zarco dan Takaaki Nakagami. Patut dinanti bagaimana kiprah Honda bersama 4 pembalap tersebut. Sebab, motor Honda RC213V sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif. Tes pramusim MotoGP 2024 akan dilangsungkan sekali lagi pada 19–20 Februari di sirkuit internasional Losail, Qatar. Seri perdana, MotoGP Qatar 2024, digelar di lokasi yang sama pada 8–10 Maret mendatang. Tough and wanna hate this, I'll always show up.